Ya, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang kebijakan politik. Dalam mengartikan kebijakan politik tidak dapat terlepas dari kebijakan publik atau public policy. Kebijakan politik yang dimaksud di sini adalah bagian bidang dari kajian kebijakan publik. Menurut Thomas Dye, kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Sedangkan James A. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Subarsono 2005. Sependapat dengan dua pendapat tersebut, kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintahan dalam bidang tertentu. Dalam proses perumusan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan antara lain, satu, adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Dua, adanya pengaruh kebiasaan lama. Tiga, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Empat, adanya pengaruh dari kelompok luar. Dan lima, adanya pengaruh keadaan masa lalu. Selanjutnya yaitu David Easton dalam Suharto 2010 pada Political System menguraikan model sistem politik dalam perumusan kebijakan. Model ini didasarkan pada konsep-konsep informasi, inputs, with inputs, dan feedback, dan memandang kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan sosial politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, dalam model ini, kebijakan publik dapat dipandang sebagai hasil output dari sistem politik. Konsep sistem politik mempunyai arti bahwa sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah masukan atau inputs yang berupa tuntutan-tuntutan atau demands, kemudian dukungan-dukungan, support, dan sumber-sumber resource menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat atau output. Secara singkat, sistem politik berfungsi mengubah input menjadi output. Selanjutnya, format hubungan kebijakan pendidikan dan politik. Pendidikan dan politik merupakan dua elemen yang penting dalam sistem sosial politik suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Pada umumnya, kedua elemen ini selalu dipisahkan sehingga seakan-akan tidak berhubungan satu dengan lainnya. Padahal keduanya sangatlah berkaitan. Bila tidak ada pendidikan, tidak akan ada orang-orang yang mampu menjalankan dan mengelola dunia pemerintahan ataupun dunia politik. Dan sebaliknya, jika tidak ada politik, pendidikan tidak akan mampu berjalan karena kekurangan aspek-aspek pendukung, seperti sarana dan prasarana pendidikan, yang disebabkan tidak adanya pengelola uang negara maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan. Dalam ungkapan Abernethy dan Combe, education and politics are inextricable linked. Pendidikan adalah politik terkait tanpa bisa dipisahkan. Pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan. Menurut mereka, hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok atau group attitude, masalah pengangguran atau unemployment, dan peranan politik kaum cendekia, the political role of the intelligentsia. Selanjutnya, di Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah mulai berkembang dalam wacana publik, walaupun belum menjadi satu bidang kajian akademik. Dari beberapa pemikiran yang berkembang dari sebuah seminar tentang education and nation crisis yang pembicaranya salah satunya adalah Mukhtar Bukhari, dapat ditarik beberapa pemahaman. Pertama, adanya kesadaran tentang hubungan erat antara pendidikan dan politik. Kedua, adanya kesadaran antara peran penting pendidikan dalam menentukan corak dan arah kehidupan politik. Ketiga, adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik. Keempat, diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang politik. Kelima, pentingnya pendidikan kewarganegaraan.
Ungkapan tersebut khususnya menggambarkan suatu keyakinan terhadap hubungan erat antara pendidikan dan politik. Jadi, politik pendidikan adalah suatu proses pemilihan nilai-nilai dan pengalokasian sumber daya terbatas dalam proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga nilai-nilai dan alokasi sumber daya terbatas yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu masuk dalam pengambilan keputusan. Misalnya, eksekutif memiliki kepentingan melaksanakan mandat atau amanat peraturan perundang-undangan. Legislatif memiliki kepentingan yang bersumber dari konstituennya. Kemudian yudikatif berkepentingan bahwa pendidikan dilaksanakan secara adil, benar, bermanfaat, dan berkepastian. Masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, memiliki kepentingan terhadap mutu pendidikan bagi anak-anaknya. Selain pengendalian biaya sekolah, layanan pendidikan yang adil, benar, bermanfaat, dan berkepastian menjamin mutu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, apakah suara terdengar dengan jelas? Terima kasih. Saya akan melanjutkan paparan selanjutnya, yaitu tentang sejarah kebijakan pendidikan dan politik di Indonesia. Kebijakan politik pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan perbaikan dari masa ke masa. Menurut Hartono, sejarah kebijakan politik pendidikan Indonesia secara umum dapat dibagi ke dalam 4 periode. Yang pertama adalah masa pra-kemerdekaan. Pada masa pra-kemerdekaan ini, kebijakan politik pemerintahan berada di tangan penjajahan bangsa Belanda. Pada masa itu, Belanda menerapkan politik diskriminatif terhadap rakyat jajahannya, terutama terhadap umat Islam. Hal ini baru berubah setelah Belanda mendapatkan tekanan dari dunia internasional. Belanda mulai memberikan kesempatan secara terbatas kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk tenaga kerja yang akan dipekerjakan di pemerintahan Belanda. Selanjutnya yang kedua adalah masa Orde Lama. Pada masa ini, penekanan pendidikan, nasionalisasi dan ideologisasi, di mana penekanan pada kedua bidang tersebut tidak lain karena masa tersebut adalah masa krusial setelah kemerdekaan, di mana banyak konflik yang mengarah pada separatisme dan terjadi tarik ulur antara pihak yang sekuler dengan agamis. Selanjutnya yang ketiga adalah masa Orde Baru. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan di tahun 1989, berbeda dengan kebijakan di era Orde Lama. Di masa ini, jalur birokrasi sebagai sebuah kepanjangan tangan dari pusat yang sangat kental, di mana orang-orang daerah didoktrin sedemikian rupa sehingga menjadi kader-kader yang selalu patuh terhadap kepentingan pusat. Akibatnya, yang terjadi dari kebijakan adalah matinya daya kritis, daya kreatif, dan daya inovatif, yang ada hanyalah birokrat. Selanjutnya adalah masa reformasi. Pada era reformasi, memberi ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi, begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Selanjutnya, kebijakan pendidikan dan politik Indonesia pada masa sekarang. Perkembangan pendidikan nasional pasca reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang, di mana rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disahkan menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan diratifikasi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 8 Juli 2003 sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara umum, program pembangunan pendidikan atau agenda pendidikan nasional ini mencakup pengelolaan pendidikan, isi pendidikan, dan paradigma baru pendidikan. Penuntasan program pemerataan pendidikan ini melalui belajar pendidikan 9 tahun dan persiapan wajib belajar 12 tahun. Adapun peningkatan mutu pendidikan melalui sarana prasarana, guru, kurikulum, akreditasi, evaluasi, supervisi, dan pengadaan link and match antara SMA dan SMK serta efektivitas dan efisiensi pendidikan. Selanjutnya.
Konsep dasar kebijakan pendidikan dan kebijakan politik. Nah, pada masa Kabinet Indonesia Maju dari 2019-2024 tentu saja Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim memiliki dua program. Di sini adalah yang pertama Merdeka Belajar, di mana Merdeka Belajar berupa pembenahan terhadap sistem pendidikan dasar dan menengah dan menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang kedua adalah Kampus Merdeka, di mana memberikan berbagai keleluasaan pada perguruan tinggi tanpa harus berkoordinasi dengan begitu banyak instansi atau kementerian lainnya. Selanjutnya, perkembangan pendidikan nasional negara ini juga meliputi kebijakan yang dimiliki oleh Menteri Pendidikan, yaitu yang pertama ujian sekolah berstandar nasional, kemudian ujian nasional dengan sistem baru yaitu asesmen kompetensi minimum dan karakter, lalu ada rencana pelaksanaan belajar atau lembar, sistem zonasi penerimaan peserta didik baru, kebebasan untuk membuka prodi baru dan membebaskan kemitraan kampus dengan pihak ketiga yang termasuk kategori kelas dunia. Kemudahan praktek akreditasi yang selama ini begitu rumit dan mengambil waktu para dosen dan rektor sehingga tidak fokus pada mahasiswanya. Kemudian ada kemudahan bagi perguruan tinggi negeri untuk naik kelas menjadi perguruan tinggi negeri pendidikan hukum sehingga memiliki keleluasaan untuk melakukan kerjasama. Kemudian ada pembebasan SKS mahasiswa di mana 3 dari 8 semester diambil di luar program studi. Dan juga ada penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 atau PJJ. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh rekan kami, Ibu Rini Damayanti. Kepada itu dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan realitas dan tantangan kebijakan pendidikan dan politik Indonesia ke depan. Menurut Nadiem Makarim yang mengutip dari Paulo Freire dalam The Politics of Education Culture, Power and Liberation, meyakini yang mengharuskan agar kekuasaan dapat memperjuangkan sebuah masa depan. Karena salah satu penentu masa depan itu adalah pendidikan. Kebijakan politik sangat menentukan berjalannya proses pendidikan, dan masyarakat sebagai pelaksana dalam proses pendidikan menjalankan kebijakan politik tersebut. Realitas saat ini, sistem pendidikan di Indonesia dalam 20-30 tahun terakhir tidak banyak berubah. Oleh karenanya, kebijakan politik pemerintah saat ini untuk masa depan, terutama dalam hal kebijakan perkembangan dunia yang mengalami transformasi sosial yang berjalan begitu cepat di era digitalisasi, yang mana tingkat kemajuan yang dicapai ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, melampaui kesiapan-kesiapan lembaga pendidikan dalam mendesain kurikulum, metode, dan sarana yang dimiliki guna menghasilkan lulusan-lulusan. Memasuki sebuah era yang ditandai dengan tingkat kompetisi dan perubahan yang begitu masif dan cepat. Untuk melihat masa depan pendidikan serta membantu memudahkan dalam menentukan kebijakan politik pendidikan di masa depan, yaitu bisa dengan menggunakan analisis SWOT untuk memprediksi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sistem pendidikan nasional. Nah, untuk realita kekuatan atau strength pendidikan nasional itu ada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kemudian ada ideologi atau falsafah pendidikan nasional Pancasila, otonomi pendidikan atau desentralisasi pendidikan, dan pendanaan pendidikan nasional. Untuk realita kelemahan atau weakness pendidikan nasional itu, yang pertama ada pendidikan kita baru terbatas pada pemahaman pengetahuan tekstual. Kemudian SDM atau tenaga ahli masih rendah di tingkat nasional dan daerah. Kesiapan daerah baru merupakan kesiapan psikologis, belum memiliki kesiapan teknis dan profesional. Dan yang terakhir, perspektif berpikir jangka pendek kepala daerah dan DPRD dalam paradigma pembangunan daerah dengan makna secara fisik dan semata. Untuk realita peluang atau opportunity pendidikan nasional,
Itu ada 3. Yang pertama, isu pendidikan. Nah, isu pendidikan ini ada school-based management atau pendidikan berbasis sekolah, kemudian broad-based education atau pendidikan berbasis luas, community-based education, pendidikan berbasis masyarakat, dan competency-based curriculum atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kemudian yang kedua itu adanya lembaga pendampingan. Dan yang ketiga, pelembagaan penyelenggara pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok Ibu Lilia Auliasari. Terima kasih, akan saya lanjutkan. Realitas dan tantangan kebijakan pendidikan dan politik di Indonesia ke depan. Kita lihat dari realita ancaman. Yang pertama ada pemahaman yang salah dari masyarakat. Lalu yang kedua ada pembaharuan pendidikan yang berjalan di tempat. Lalu yang ketiga ada sistem pembaharuan yang tidak terarah. Lalu ada juga kesalahan di tingkat praksis pendidikan. Selanjutnya, kesimpulan pada makalah ini, kebijakan politik mempengaruhi tujuan pendidikan nasional. Lalu yang kedua, dinamika pendidikan abad ke-21 dalam membangun pendidikan Indonesia dipengaruhi oleh faktor strategis, yaitu peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005 sampai 2025, kebijakan perencanaan dan penganggaran pemerintah, kelompok kekuatan, kemajuan ekonomi, dinamika politik, dinamika sosial-kultural, kemajemukan, kebinekaan, tuntutan desentralisasi, tuntutan globalisasi, dan kemajuan teknologi. Lalu sejarah kebijakan politik pendidikan Indonesia secara umum dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu masa pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi. Kebijakan pendidikan yang digunakan pada setiap masa menyesuaikan dengan kebutuhan kependidikan masyarakat secara luas. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT dapat digunakan untuk memprediksi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sistem pendidikan nasional serta membantu memudahkan dalam menentukan kebijakan politik pendidikan di masa depan. Dari penjelasan makalah yang telah disimpulkan di atas, adapun hasil dari makalah dari materi kami, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok penyaji, kelompok 10. Demikian tadi pemaparan makalahnya. Kemudian kita masuki sesi berikutnya, yakni sesi diskusi dan tanya jawab. Akan kita bagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama diberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Silakan di raise hand terlebih dahulu. Yang sudah ada raise hand terlihat Bapak Adi Rujani Saban. Kita persilakan terlebih dahulu sambil menunggu yang lainnya. Ya, dipersilakan Pak Adi. Izin, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan kelompok tadi, di sini ulun tangkap beberapa hal. Jadi, coba kelompok paparkan beberapa rekomendasi tentang reformasi, tentang perlunya reformasi sistem pendidikan nasional. Mungkin itu saja moderator singkat. Terima kasih. Iya, ulun ulang ya pertanyaan Bapak Adi, minta rekomendasi tentang perlunya reformasi tentang pendidikan ya gitu ya? Siap, betul Ibu Rodatul. Iya. Kepada kelompok ulun tawarkan apakah mau ditampung dulu? Tampung dulu ya. Iya, ulun persilakan kepada Ibu Marwah untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, mohon di slide ke-7 dari paparan pemateri. Ya, di sini tadi ada ulun baca ada 3 aspek ya yang tadi dijelaskan di sini itu. Oh ini yang terakhir,
hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik. Hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui 3 aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok atau group attitude, masalah pengangguran unemployed, dan peranan politik kaum cendekia, the political role of the intelligentsia. Nah, di sini yang Ulun ingin tanyakan adalah mohon pemateri memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai 3 aspek tersebut. Terima kasih untuk waktu dan layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Marwah. Ulun sedikit pertanyaannya. Jadi Ibu Marwah tadi minta tolong dijelaskan lebih luas lagi tentang hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik yang dapat terjadi dari 3 aspek, Bu ya. Ya. Ulun beri satu kesempatan lagi kepada peserta diskusi. Ya, Pak Roma silahkan. Terima kasih. Langsung saja tadi dipaparkan bahwa ada kebijakan politik berdasarkan era ada masa pra kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, sama masa reformasi. Dijelaskan pada masa pra kemerdekaan itu cuman pendidikan di era penjajahan Belanda. Kita tilik dari segi sejarah kan 350 tahun Belanda menjajah Indonesia itu kan cuman bahasa-bahasa politik ya, mengobarkan semangat juang kemerdekaan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, tidak 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Mungkin perlu lebih panjang lagi perkara itu. Terus kita pernah dijajah Portugis tahun 1511 sampai 1575. POC-nya bubar, lalu Hindia Belanda dan itu tidak semua, lalu masa penjajahan Jepang 3,5 tahun. Nah itu kan semua kebijakan pendidikan, kebijakan politik pendidikan Indonesia masa pra kemerdekaan. Jadi mungkin dari pendapat kelompok, kenapa cuman Belanda aja yang dibicarakan di sini? 3,5 tahun Jepang aja juga sudah sangat berpengaruh bagi pendidikan Indonesia begitu. Mohon tanggapannya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roma. Ulang sedikit dari Pak Roma tadi tentang sejarah kebijakan pendidikan, menanyakan kenapa hanya Belanda begitu ya pada masa prakemerdekaan yang diangkat oleh pemakalah. Namun ditanggapi ya, silahkan kepada kelompok 10 untuk menanggapi 3 pertanyaan dari 3 penanya. Silahkan mau dijawab yang mana yang terlebih dahulu. Ya, dipersilahkan. Ibu moderator, Silakan Bu izin Dini. menanggapi untuk pertanyaan Pak Adi Rujani Saban tadi, Bu. Iya, silakan Bu. Oke. Jadi Pak Adi menanyakan, coba paparkan ya rekomendasi perlunya reformasi sistem pendidikan nasional. Reformasi itu pada intinya adalah menyelesaikan permasalahan. Jadi untuk reformasi sistem pendidikan nasional itu merupakan penyelesaian permasalahan pendidikan nasional. Nah, penyelesaian permasalahan pendidikan nasional ini tidak dilakukan hanya dengan melakukan perubahan birokrasi sistem kelembagaan, misalnya seperti pemisahan atau penyatuan kembali departemen atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terus tidak juga dilakukan dengan penambahan jumlah menteri dan wakil menteri atau dengan rancangan program. Nah, jadi di sini ada beberapa rekomendasi yang bisa dipandang untuk mengeluarkan bangsa Indonesia itu dari krisis berkepanjangan yang membawa dampak pada rendahnya daya saing dalam pendidikan. Yang pertama itu bisa dengan pembentukan Komisi Nasional untuk Kemajuan Pendidikan, bertugas mengkaji secara mendalam berbagai permasalahan pendidikan yang selama ini membelenggu bangsa. Kemudian dia juga sekaligus merumuskan solusi penyelesaiannya. Nah, komisi ini bisa bertugas melakukan riset tentang kelemahan dan kelebihan, mulai dari aspek konten, terus tercapainya target dan harapan pengetahuan, kemampuan, keterampilan pada sistem sekolah,
Yang kemudian mengkaji permasalahan secara mendalam dan merumuskan program strategis. Yang kedua bisa dengan pemberian kewenangan dalam desentralisasi pendidikan, termasuk dalam mengembangkan kurikulum, manajemen berbasis sekolah, dan sistem perekrutan tenaga pendidik dan pendidikan. Itu harus berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan, tetapi tetap berada dalam pengawasan, monitoring, dan evaluasi dari pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, dari aspek pembiayaan pendidikan, jadi aspek pembiayaan pendidikan itu sebagaimana sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebaiknya harus segera direalisasikan. Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan itu seperti kita ketahui harus dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Nah, oleh karena itu, kajian mendalam tentang besarnya anggaran pendidikan, baik yang diambil dari APBD maupun APBN, itu harus betul-betul transparan, sehingga dapat menghindari munculnya praktek-praktek korupsi dari hasil pembiayaan pendidikan. Mungkin itu saja dari saya, bisa ditambahkan oleh rekan kelompok yang lain. Terima kasih, Bu. Izin Ibu. Ya, silakan Bu Lili. Ya. Nambahkan sedikit dari pertanyaan Pak Adi. Jawaban yang sudah disampaikan oleh Bu Rini tadi merupakan tentang perlunya reformasi pendidikan. Jadi sebelum kita tahu itu, kita harus lihat dulu dari tujuan reformasi. Reformasi pendidikan adalah untuk menciptakan pendidikan berkualitas, merata, dan terjangkau. Reformasi pendidikan meliputi 4 bidang, yaitu reformasi birokrasi, pemulihan pendidikan tenaga pendidikan yang bisa disingkat PTK, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, serta reformasi sistem pembelajaran. Reformasi birokrasi mencakup penataan organisasi dan tata laksana, penguatan sumber daya manusia dan budaya kerja, serta pemanfaatan teknologi. Lalu ada pemuliaan tenaga pendidik atau kependidikan meliputi peningkatan profesionalisme guru dalam kualifikasi dan sertifikasi guru hingga minimal S1, serta peningkatan kesejahteraan guru. Lalu ada juga reformasi sistem pembelajaran dilakukan dalam bidang isi, metodologi, dan evaluasi hasil pembelajaran. Ini saya baca di buku yang ditulis oleh Nur Fuadah tahun 2010. Itu saja. Terima kasih. Apakah masih ada dari kelompok 10 tambahan untuk jawaban pertanyaan Pak Adi? Tampaknya tidak ada. Kembalikan ke Pak Adi, belum berikan kesempatan kepada peserta diskusi dari kelompok yang lain. Mungkin ada tanggapan. Persilahkan. Tidak ada ya. Ulun kembalikan ke Pak Adi. Bagaimana Pak Adi? Jawaban dari kelompok 10. Inggih, terima kasih moderator. Dari pemaparan kelompok, tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ibu Rini dan Lili Aulia. Jawaban ulun terima kasih banyak. Dikembalikan ke moderator. Inggih. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya untuk pertanyaan Ibu Marwah dan Pak Roma, silakan ditanggapi. Kelompok 10 silakan. Mohon izin Ibu moderator menanggapi pertanyaan dari Ibu Marwah. Iya, silakan Pak Rahmat. Ya, tentang hubungan timbal balik tadi ada tentang sikap kelompok, masalah pengangguran, dan peranan politik kaum cendekia. Yang pertama, saya sedikit menjelaskan tentang hubungan kekuasaan antar
berbagai kelompok masyarakat banyak dipengaruhi oleh kesempatan belajar dan intensitas respon mereka terhadap pendidikan. Bertahan atau tidaknya sistem pendidikan tunggal dalam masyarakat pluralis tergantung ada dua hal, yakni sistem tersebut memberi kesempatan yang sama pada semua kelompok masyarakat dan generasi muda mengalami bahwa belajar bersama dapat mencairkan perbedaan-perbedaan sosial mereka. Kemudian pendidikan dan dunia kerja memiliki hubungan yang sangat kompleks. Keberhasilan pendidikan yang tidak diimbangi ketersediaan lapangan kerja akan menimbulkan pengangguran. Selanjutnya yaitu hubungan antara politik dan pendidikan terwujud dalam berbagai bentuk yang berbeda. Dalam masyarakat modern, pendidikan adalah komoditi politik yang sangat penting. Sebagai komoditi politik, pendidikan bersifat politis yang dikontrol oleh pemerintah dan mempengaruhi kredibilitas pemerintah, sehingga pendidikan sering dipaksa menyesuaikan diri dengan pola-pola administratif umum dan norma-norma yang berlaku. Jika politik dipahami sebagai politik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas dalam masyarakat, dan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi sumber daya dan nilai-nilai sosial, maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik. Akan tetapi, semua orang mengakui dan mendukung realitas kuatnya hubungan atau keterkaitan antar politik dan pendidikan. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin kawan-kawan dari kelompok bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, silakan kepada anggota kelompok 10 yang lain untuk menambahkan jawaban dari Pak Rahmat atas pertanyaan Ibu Marwah. Ya, sepertinya tidak ada ya. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada tanggapan? Ya, tampaknya tidak ada. Ulun kembalikan ke Ibu Marwah. Bagaimana Ibu Marwah? Baik, tadi saya sudah mendengar jawaban dari pemateri. Di situ tadi ada pendidikan dijadikan sebagai komoditi, katanya kan, komoditi untuk dunia politik. Nah, di sini saya kembangkan sedikit ya dari jawaban pemateri. Kita inilah di Indonesia itu, seingat ulun, setiap kali pergantian menteri pendidikan, itu kan menteri pendidikannya ganti, otomatis kurikulumnya juga ganti. Jadi apakah menurut penyaji pergantian menteri itu juga termasuk kebijakan politik dan mempengaruhi lagi untuk pergantian kurikulum pendidikan seperti itu? Karena tadi kan ada disinggung tentang pendidikan sebagai komoditi bagi dunia politik seperti itu. Bisa minta tanggapannya dari pemateri? Ya, ada tanggapan balik dari Ibu Marwah ya kepada kelompok 10. Silakan ditanggapi apakah dengan bergantinya menteri, berganti juga kurikulum gitu ya. Apakah pendidikan itu komoditi politik begitu ya Bu Marwah ya. Ya, silakan ditanggapi oleh kelompok 10. Ya Bu, sedikit menanggapi dari Bu Marwah tadi tentang komoditi, apakah Menteri Pendidikan itu setiap kali ganti, apakah kurikulum itu ganti juga? Nah, tidak bisa juga dikatakan seperti itu karena dilihat dari situasi dan kondisi kita sekarang, kemungkinan ya dari masa ke masa itu kan pasti berubah zamannya. Jadi di suatu kondisi pada saat zaman dulu ya mungkin karena dilihat kondisinya seperti apa, jadi kemungkinan harus berubah, tidak melulu setiap ganti menteri ganti terus, tidak. Jadi dilihat dari situasi dan kondisi juga. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan yang namanya menteri tidak harus ganti terus juga kurikulum tidak. Jadi
dilihat situasi dan kondisi dan kurikulum yang apakah terlaksana atau terrealisasi atau tidaknya untuk ke depan. Dan sekarang kan kurikulum sudah berganti, ya kalau ke depan, kalau misalnya berganti lagi, Allahu alam nanti ya. Jadi tergantung dari pemerintahannya masing-masing, dan itu tidak menutup kemungkinan juga untuk tentang kekuasaan dan lain sebagainya. Mungkin itu aja Bu tambahan dari saya. Kepada anggota kelompok 10 yang lain mungkin ada tanggapan lagi, dipersilakan. Apakah ada? Tampaknya tidak ada ya. Dari peserta yang lain, peserta kelompok yang lain, mungkin ada tanggapan tadi tentang pendidikan, apakah menjadi komoditi politik begitu ya, dengan berganti menteri, berganti juga kurikulumnya. Mungkin ada tanggapan dari anggota kelompok yang lain. Dipersilahkan. Kalau tidak ada, ulun kembalikan ke Ibu Marwah. Bagaimana Ibu Marwah? Baik, terima kasih atas tanggapan dari penyusun materi. Mungkin sudah cukup saya menerima jawaban dari pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan yang ditanggapi, tinggal 1 pertanyaan lagi yang perlu tanggapan dari kelompok 10. Tadi pertanyaan dari Bapak Roma. Mungkin dipersilakan kepada kelompok 10. Silakan ditanggapi. Tadi pertanyaan Pak Roma, kenapa pada masa pra-kemerdekaan itu cuma yang dibahas Belanda, kenapa tidak Jepang, kenapa tidak Portugis, begitu ya. Silakan ditanggapi kelompok 10. Baik, Bu. Saya akan mencoba itu ya. Ini nanti akan ditambahkan oleh anggota yang lain. Di sini kenapa pendidikan pada masa pra-kemerdekaan kami fokuskan kepada Belanda. Memang betul seperti apa yang dikatakan Pak Roma tadi, bangsa yang pra-kemerdekaan itu ada beberapa bangsa yang datang ke Indonesia selain Belanda seperti Portugis dan juga Jepang. Namun di sini kami lebih fokuskan ke Belanda karena yang dilihat tadi kan dampaknya dari Belanda itu kan kita ketahui bersama lama menjadi di Indonesia, dan juga Belanda ini pada saat zaman seperti zaman Portugis memang sudah didirikan seperti pendidikan atau sekolah-sekolah di Indonesia pada saat itu, tapi lebih pada pendidikan dasar seperti membaca, menulis, mengenal bahasa Latin, belum menjabat sampai ke bidang politik. Nah, sedangkan fokus kami di sini adalah sejarah kebijakan pendidikan dan politik di Indonesia, di mana bangsa Belanda memiliki pengaruh yang besar pada masa pra-kemerdekaan. Di mana karena bangsa Belanda begitu lama di Indonesia menjajahnya, sehingga mempengaruhi pada saat itu penentuan kebijakan pendidikan dan politik, di mana bangsa Belanda mulai memberikan kesempatan terbatas kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, di mana Belanda sendiri memiliki kebijakan dengan membebaskan bangsa Indonesia secara terbatas pada saat itu memperoleh pendidikan, yaitu tujuannya untuk kembali untuk bangsa Belanda itu sendiri, yaitu di mana tenaga kerja yang akan dihasilkan itu akan kembali bekerja kepada pemerintah Belanda itu sendiri. Makanya di situ kami lebih fokus kepada bangsa Belanda itu pada masa pra-kemerdekaan. Begitu. Mungkin nanti anggota lain nanti akan menambahkan.
Mohon maaf. Ya, terima kasih Ibu Nurulita. Silakan anggota kelompok 10 yang lain untuk menambahkan jawaban dari Ibu Nurulita. Baik Bu, sedikit menambahkan dari jawaban dari teman saya dari pertanyaannya Pak Roma tentang kenapa pra kemerdekaan itu hanya Belanda saja yang dijelaskan. Ya kita tahu yang namanya sangat lama ya, selama 390 tahun mereka menjajah. Terus kenapa enggak Spanyol, Jepang juga tidak dilibatkan di sana? Yang namanya paling lama yang mungkin paling berkesan. Bahwasanya pada abad ke-16 itu bangsa-bangsa Eropa itu seperti Portugis, Belanda, Spanyol, Inggris itu awal mulanya mereka berlayar ke Indonesia ini itu tujuannya hanya mencari rempah-rempah. Ternyata lama-kelamaan mereka tujuannya ingin menguasai. Nah, adapun kenapa Belanda ini bisa menjajah Indonesia dalam jangka waktu yang paling lama itu ada alasannya. Kenapa? Karena Belanda itu mampu, yang namanya Belanda mampu mengusir bangsa Eropa dan bangsa Eropa yang lainnya. Nah, terus ada lagi juga Belanda ini mampu melakukan politik adu domba, seperti adu domba macam-macam adu domba yang kerajaan-kerajaan itu bisa diadu dombanya oleh bangsa Belanda. Itulah yang pada masa yang dulunya itu yang sangat berkesan bagi bangsa Indonesia. Ya, mungkin itulah yang pada masa pra kemerdekaan ini sangat diungkit tentang pra kemerdekaan. Walaupun pada pra kemerdekaan ini ada Jepang juga salah satunya yang walaupun pendek tapi dia juga paling berkesan juga. Salah satunya berkesannya dalam artian itu menjajah Indonesia dalam segi sangat historisnya luar biasa, seperti Jepang itu kayak pembunuhan dan sebagainya. Ya, mungkin itu yang saya dapat tambahkan dari pemaparan dari saya. Mungkin dari teman yang lain ada yang bisa. Terima kasih. Iya, silakan kepada kawan dari kelompok 10 yang lain. Mungkin ada tambahan lagi, dipersilakan. Mohon izin Ibu menambah sedikit tadi. Iya, silakan. Mungkin karena mengapa kami banyak mengungkit atau hanya mengungkit Belanda, karena Belanda ini sangat banyak itu pengaruhnya dalam dunia pendidikan kita. Dia banyak mendirikan sekolah-sekolah, contohnya ada sekolah rendah dengan bahasa pengantar Belanda, sekolah rendah Eropa, kemudian sekolah Cina Belanda atau HCS, Holland Chinese School, kemudian sekolah Bumi Putra Belanda atau HIS, Holland Inland School. Kemudian ada sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah, ada sekolah Bumi Putra kelas 2 atau Tweede Klasse. Kemudian sekolah desa atau folk school, ada sekolah lanjutan, folk school, kemudian ada sekolah peralihan atau cycle school. Nah, di samping itu juga ada pendidikan lanjutan atau pendidikan menengah. Pada zaman Belanda itu ada didirikan MULO, kemudian ada AMS, atau Sekolah Menengah Umum Lanjutan dari MULO berbahasa Belanda yang diperuntukkan golongan bumi putra dari timur asing. Kemudian ada HBS, yaitu Sekolah Negara Tinggi, adalah sekolah menengah kelanjutan dari sambungan ALS yang disediakan untuk golongan Eropa, didirikan pada tahun 1860. Selanjutnya juga ada pendidikan kejuruannya, ada sekolah pertukangan, kemudian ada sekolah teknik, pendidikan dagang, pertanian, dan lain sebagainya. Juga ada sekolah keguruan. Nah, mungkin dari banyaknya yang telah didirikan Belanda, mengapa kami hanya mengangkat pendidikan pada pra-kemerdekaan itu saat zaman Belanda. Namun juga terima kasih atas masukannya pada Bapak Roma. Mungkin kami nanti bisa memperbaiki juga tambahan untuk menambahkan materi-materi dari penjajah atau negara-negara asing lainnya sebelum kemerdekaan. Terima kasih, Ibu.
Iya, demikian tadi jawaban dari kelompok 10. Apakah ada lagi sebelum Ulun tawarkan kepada kelompok yang lain? Ya, tampaknya cukup dari kelompok 10 ya. Dari kelompok lain di layar Ulun ada Pak Yunandar. Mau menanggapi atau mau bertanya, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Ah, ya, wabarakatuh. silakan. Kedengaran suara Waalaikumsalam. saya, Bu? Ya, kedengaran, Pak. Silakan. Jadi, sebenarnya saya hanya ingin bertanya, tapi mengingat tadi ya, mengapa hanya diangkat itu materi hanya masa penjajahan Belanda. Ya, betul sekali menurut Pak Roma, bahwa sekolah itu di pendidikan Jepang itu sangat juga berpengaruh bagi para intelektual, para pejuang bangsa, terutama sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat itu kita ketahui itu didirikan oleh Jepang. Kemudian juga sekolah militer ya. Para pejuang kita juga didirikan pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Itu saja. Kemudian saya di sini ingin bertanya, Bu, apakah sudah bisa diizinkan? Sebentar Pak Yunandar, Ulun kembalikan dulu ke Pak Roma sebelum pertanyaan berikutnya. Inggi, bagaimana Pak Roma? Oke, terima kasih atas tanggapan kelompok dan tambahan dari Pak Yunandar. Saya menerima jawabannya. Cuman perlu saya garis bawahi, penjajahan Jepang hendaknya jangan dikesampingkan, karena di lewat penjajahan Jepang walaupun 3,5 tahun itu dibentuk BPU PKI ya, kalau nggak salah, Badan Penyiapan Usaha, lupa panjangnya apa, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, BPU PKI tahun 29 tanggal 29 April 1945, karena tekanan dari sekutu, jadi dia pengen rakyat Indonesia mendukung perjuangan mereka begitu melawan sekutu. Nah, itu kan kalau dikaitkan dengan politik itu besar sekali. Terus disambung dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu tanggal 7 Agustus tahun 45 dengan Pak Soekarno sebagai pemimpinnya. Nah, itu kalau dari segi politik juga luar biasa sekali. Jadi tidak jangan dikecilkan atau tidak dilibatkan dalam usaha pra kemerdekaan jika masuk dengan politik pendidikan. Kira-kira itu. Terima kasih anggota kelompok 10. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Roma. Demikian sudah berakhir untuk sesi pertama. Kita teruskan, kita buka lagi untuk sesi kedua. Sudah ada 2 penanya. Silakan Pak Yunandar terlebih dahulu, kemudian diteruskan Ibu Weni. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa kebijakan politik dan pendidikan itu diperoleh atas dasar input untuk menghasilkan output, yaitu sebuah kebijakan. Kemudian dampak kebijakan politik ini juga akan mempengaruhi kebijakan pendidikan. Nah, yang saya tanyakan, apakah kebijakan pendidikan yang ditunggangi kebijakan politik ini akan berdampak baik? Apakah ada lembaga pengontrol yang menjamin bahwa kebijakan pendidikan atas dasar kebijakan politik ini sudah benar? Kemudian, apakah kebijakan pendidikan yang diputuskan melalui proses input tadi itu atas dasar masukan dari para pakar pendidikan seperti para dosen, para tokoh masyarakat, ya seperti ulama, kemudian mahasiswa dan juga masyarakat. Itu Bu. Terima kasih. Ya, silakan diteruskan Ibu Weni pertanyaan berikutnya. Terima kasih moderator. Sebenarnya tadi untuk menanggapi pertanyaan Pak Roma juga yang masa prakemerdekaan ya, kenapa penyaji itu banyak membahas untuk penjajahan Belanda, sedangkan di penjajahan Jepang itu juga mempengaruhi. Ya, saya setuju karena memang pada masa penjajahan Jepang memang pendidikan kita termasuk ini ya, kategori buruk, tetapi dengan adanya pendidikan di masa penjajahan Jepang itu
itu juga banyak positif atau hal-hal yang positif. Di antaranya, para pelajar itu wajib mempelajari bahasa Jepang. Terus para pelajar itu, ini kebijakan di bidang pendidikan ya. Terus para pelajar juga harus mempelajari adat istiadat Jepang, lagu kebangsaan, gerak badan. Terus bahasa Indonesia malah digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib. Jadi itu pendidikan kita di masa penjajahan Jepang. Memang untuk perkembangan perguruan tinggi itu mengalami kemunduran. Itu di masa penjajahan Jepang banyak perguruan tinggi itu ditutup pada tahun 1943. Lalu para pelajar tadi memang dianjurkan masuk organisasi militer. Nah, jadi di samping yang disebutkan oleh Pak Yunanda dan juga Pak Roma tadi membahas BPUPKI, ya saya ke sininya ke bahasa pengantarnya. Jadi artinya pada masa penjajahan Jepang itu juga walaupun sebentar menjajah di Indonesia tapi juga berpengaruh positif. Jadi alangkah baiknya penyaji juga mengungkap masa penjajahan Jepang, tidak hanya masa penjajahan Belanda. Itu menanggapi yang tadi. Terus mungkin pertanyaannya kalau boleh pertanyaan ya Bu Moderator, kan ini dibuka untuk sesi pertanyaan, sesi kedua. Nah, dari 4 masa itu, masa prakemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi, menurut penyaji, pendidikan kita itu berada di masa emas ataupun masa puncak ataupun bagus-bagusnya lah untuk pendidikan itu di masa yang mana seperti itu. Terima kasih. Iya. Apakah ada lagi satu penanya mungkin? Kalau tidak ada, cukup 2 dulu ya. Silakan ditanggapi kepada kelompok 10. Silakan pertanyaan Pak Yunandar atau Ibu Weni terlebih dahulu, dipersilakan. Halo, kelompok 10. Mungkin ulang-ulang sedikit ya pertanyaan dari Pak Yunandar tadi. Apakah kebijakan pendidikan yang ditunggangi oleh kebijakan politik itu akan berdampak baik, begitu Pak Yunandar ya? Ada 3 pertanyaan tadi. Ulun menangkap 1 pertanyaan, 2 pertanyaannya minta tolong diulang Pak Yunandar. Inggih. Mohon maaf, begini, yang pertama tadi betul seperti yang Ibu Moderator jelaskan. Yang kedua tadi, apakah ada lembaga pengontrol bahwa kebijakan pendidikan atas dasar kebijakan politik itu sudah benar, ya kan? Kemudian yang ketiga, apakah kebijakan pendidikan itu yang diputuskan itu ya atas dasar proses masukan atau input dari para pakar pendidikan seperti dosen, masyarakat, atau mahasiswa dan masyarakat. Iya, ya, terima kasih Pak Yunandar. Mungkin silakan ditanggapi kelompok 10. Kalau pertanyaan Bu Eni tadi, dari 4 masa mana yang menjadi masa emas dari pendidikan Indonesia, begitu Bu Eni ya? Ya, dipersilakan kelompok 10. Mungkin sambil menunggu kelompok 10 mempersiapkan jawabannya, apakah ada dari kelompok yang lain mungkin bisa membantu untuk menjawab atau memberikan tanggapan dari 2 pertanyaan, dua penanya tadi, pertanyaan dari 2 penanya tadi, dipersilakan.
Ibu Nur. Silakan Ibu Nurul. Ulun akan mencoba menjawab pertanyaan dan mungkin tidak mau bertanya Pak Yunandar, aku menjawab pertanyaan Mohon maaf Pak Yunandar. Ibu Nurulita, suaranya putus-putus. Suara ulun terdengar jelas Ibu? Iya, ya terdengar. Ya, ulun akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Yunandar. Mungkin nanti akan disambung sama anggota kelompok yang lain. Jadi ada beberapa pertanyaan dari Pak Yunandar, seperti kebijakan politik ini apakah berdampak positif, benar ya seperti pertanyaannya tadi? Apakah berdampak baik ya? Apakah kebijakan pendidikan yang ditunggu politik itu berdampak baik begitu Bu Nurulita? Silakan diteruskan. Ya, tentu saja pemerintah negara kita kan setiap mengeluarkan kebijakan pendidikan, bagaimana juga dengan kebijakan pendidikan politik, kebijakan politik pendidikan Indonesia juga pastinya memikirkan untuk kebaikan bangsa Indonesia itu sendiri. Tentu saja menurut kami kebijakan politik ini juga memiliki dampak yang baik, di mana tujuan utama kita adalah pendidikan kita adalah sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional itu kita memiliki tujuan nasional pendidikan, di mana kita ingin mencapai tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Jadi itu adalah dampak positifnya. Jadi kita bisa mencapai tujuan pendidikan nasional yang sudah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, apakah kebijakan politik pendidikan itu ada masukan dari seperti dosen tadi atau masyarakat? Tentu saja kebijakan-kebijakan ini seperti yang kita ketahui kan negara kita memiliki wewenang merumuskan dan menjalankan kebijakan, termasuk kan kebijakan di bidang pendidikan ini. Kebijakan pendidikan di bidang pendidikan di Indonesia ini kan tentu saja memenuhi harapan masyarakat Indonesia lah, dengan adalah terpenuhinya pendidikan yang unggul bagi seluruh lapisan masyarakat hingga lapisan paling bawah. Jadi itu saja kebijakan politik pendidikan Indonesia sendiri tentu saja atas saran-saran dari seluruh lapisan masyarakat ataupun yang mewakilinya. Jadi bukan tidak mungkin bahwa kebijakan politik pendidikan Indonesia ini melibatkan peran serta masyarakat dalam menentukan cita-cita sosial, cita-cita pendidikan secara kolektif dalam menentukan kebijakan pendidikan di negara kita, negara Indonesia. Seperti ada nih pendapat dari Syaifuddin Saud dan Ardin Samsudin yang menyatakan bahwa kekuasaan kebijakan mencakup setiap hukum yang memperhatikan kesejahteraan semua orang dalam negaranya atau setiap individu di dalamnya, apakah berkaitan dengan hak-hak kewajibannya, apakah kewajiban sebagai individu atau warga negara, hak-hak individu atau kekayaan seluruh orang dalam negaranya atau setiap individu di dalamnya. Kekuasaan kebijakan itu tadi termasuk mempertimbangkan di dalamnya adalah pendidikan warga negara Indonesia itu sendiri. Seperti itu Bu, yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nurulita. Apakah ada tambahan lain dari kelompok 10? Tadi kalau yang ulun tangkap belum terjawab pertanyaan Pak Yunandar tentang lembaga pengontrol ya, belum ada ya. Mungkin bisa ditambahkan dari anggota kelompok 10 yang lain, dipersilahkan. Bu, mohon maaf. Iya, silakan Bu Nurulita. Ini ulun mohon maaf jika ini jawaban ulunnya masalah kelembagaan itulah. Kalau salah mohon dikoreksi. Menurut kami kelembagaan yang bisa masyarakat umum ini berupa Dewan Pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, misalnya seperti stakeholder, pemerintah atau negara sebagai eksekutif dan MPR atau DPR atau DPRD sebagai stakeholder tadi. Tunggu. Ya. Apakah ada lagi Bu Nurulita? Sudah cukup? Iya. Mungkin sudah cukup ya dari Bu Nurulita. Atau mungkin ada tambahan lain dari kelompok 10?
Kalau tidak ada, Ulun coba tawarkan kepada kelompok yang lain. Mungkin ada tanggapan? Kalau tidak ada, Ulun kembalikan ke Pak Yunandar. Bagaimana Pak Yunandar? Baik, terima kasih atas penjelasan Ibu Nurulita ya, bahwa memang kebijakan pendidikan itu apakah baik jika ditunggangi oleh kebijakan politik, ya jawabnya ya memang baik jika para yang pemangku kepentingan dalam para pemimpin ya dalam politik itu orangnya baik ya, akan tentu akan berdampak kepada hasil yang baik ya. Contoh yang tidak baik juga ada dari pemangku kebijakan politik ya untuk pendidikan, misal adanya niatan menghapus mata pelajaran sejarah satu ya, kemudian lagi penghapusan pendidikan pesantren, atau ingin tidak adanya materi agama ya, itu salah satunya yang kebijakan politik yang tidak selalu kebijakan politik itu berdampak bagus. Kemudian kebijakan politik ini apakah yang berdampak kepada kebijakan pendidikan ini apakah ada lembaga pengontrol? Jawabnya ya ada ya, terutama kita itu berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang serta para lembaga struktur apa namanya ya, seperti DPRD itu para wakil rakyat itu termasuk yang menjadi apa namanya sebagai pengontrol ya. Kemudian yang ketiga tadi ya, pertanyaan saya apakah itu berdasarkan masukan, sudah melakukan masukan. Ini sejauh ini kebijakan yang seperti sekarang ya, yang dulu yang dijelaskan apa program Nadiem Makarim itu seperti guru penggerak. Nah, itu pernah itu saya menonton di televisi ya, ternyata para tokoh terutama organisasi ya seperti NU, Muhammadiyah dan juga para pakar pendidikan yang lain, organisasi pendidikan yang lain tidak tahu bahwa adanya program penggerak. Bahkan orang yang di luar pendidikan itu ikut juga berpartisipasi dalam program guru penggerak. Nah, itu pernah disiarkan di televisi berulang kali, bahkan juga acara di TV One-nya. Artinya tidak selalu bahwa apa yang dilakukan oleh diputuskan oleh kebijakan politik ini berdasarkan masukan, tidak ya. Seperti kemudian masalah kurikulum merdeka juga kemudian kampus merdeka ini apakah sudah berdasarkan masukan dari para partai politik atau organisasi pendidikan lainnya ya, juga saya kurang tahu ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Yunandar. Pertanyaan dari Bu ini lagi kepada kelompok 10, silakan ditanggapi. Dari 4 masa ini, mana yang menjadi masa emas dari pendidikan Indonesia? Ya, dipersilakan. Baik, sedikit menjawab dari pertanyaan dari Bu Eni. Terima kasih pada Pak Yunandar dan juga Bu Eni. Menurut saya untuk masuk pada masa apa bagi pendidikan, pada masa, kalau menurut saya ini pada masa reformasi. Kenapa pada masa reformasi? Karena pada masa reformasi ini kita tahu yang namanya reformasi itu adalah perubahan secara drastis, yang namanya bagi pada masa-masa orde lama, baru, dan orde kemerdekaan. Nah, perubahan secara drastis untuk perbaikan baik di bidang seginya masing-masing, dari bidang sosial, politik, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Adapun dalam pengertian reformasi ini juga menjadi awal sebuah sistem yang namanya di tata kelola kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi perubahan itu dan tata kehidupan dan berlangsung sangat cepat pada waktu masa
masa reformasi tersebut. Nah, pada masa reformasi pada tahun 1998 itu pernah yang namanya mengalami peristiwa reformasi pada waktu itu, mengakibatkan presiden mundur secara pada bangku presidennya, yaitu pada masa Presiden Soeharto. Nah, itu kenapa? Karena kepercayaan tersebut itu menurun kepada pemerintah. Nah, tidak mampu mengatasi krisis ekonomi pada saat itu. Padahal sudah walaupun sudah ditingkatkan, namun mungkin masyarakat atau gimana yang namanya pada masa reformasi itulah tonggak yang namanya tonggak estafet untuk pendidikan sudah mulai berkembang pada saat itu. Ya, mungkin itu aja Bu yang saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang katakan yang menambahkan. Ya, terima kasih Pak Najib. Dari kelompok 10 yang lain, anggota kelompok 10 yang lain, silakan. Mungkin ada pendapat yang lain. Tadi Pak Najib pada masa reformasi ya menjadi masa emas pendidikan Indonesia. Apakah sependapat anggota kelompok 10 yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, ulun tawarkan kepada kelompok yang lain. Apakah sependapat dengan kelompok bahwa pada masa reformasi ini menjadi masa emas pendidikan Indonesia? Mungkin ada pendapat yang lain? Pak Yunandar? Iya, silakan. Kalau menurut pendapat saya ya, karena berdasarkan sejarah ya, kita kan beberapa kali terjadi penolakan atau respon dari kebijakan politik ini, beberapa kali demonstrasi oleh para mahasiswa. Nah, demonstrasi para mahasiswa ini pra reformasi ya, tahun 1998, pada tahun 1998 itu dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, kalau dari segi kreatif dan intelektual serta komunikasi publik ya, kalau menurut saya para mahasiswa tahun 1998 itu adalah orang-orang yang luar biasa dibandingkan dengan yang sekarang. Tapi dalam muatan pendidikan ya memang sekarang yang lebih baik ya, karena teknologi dan lain sebagainya. Tapi kalau segi kualitas ya, itu menurut saya pribadi ya, itu pada tahun pra reformasi atau Orde Lama. Terima kasih Bu. Orde Baru Pak Yunandar ya, bukan Orde Lama ya. Ya maaf Orde Baru. Iya. Ya mungkin ada pendapat lain dari kelompok yang lain. Silakan. Kalau tidak ada, ulun kembalikan ke Ibu Eni. Bagaimana Ibu Eni? Terima kasih pada moderator ya, karena pertanyaan saya bagaimana pendapat penyaji ya mengenai mana sih dari kebijakan pendidikan dan politik ini dari 4 masa itu yang merupakan masa emas. Jadi dari penyaji tadi di masa reformasi, terus dari Pak Yunandar juga masa Orde Baru, karena ini pendapat jadi mungkin boleh-boleh saja ya. Jadi ada yang menganggap, kalau saya pribadi memang menganggap setiap masa itu ada plus minus. Jadi anggapan saya tidak ada masa emas, karena masa pra kemerdekaan walaupun kita dijajah oleh zaman Belanda dan zaman Jepang itu banyak orang-orang terpelajar kita yang bisa bersekolah. Lalu tadi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jadi kalau dihitung setiap masa itu memang ada kebijakan politik itu mempengaruhi ke pendidikan, dan itu ada plus minus begitu untuk pendidikan. Tapi memang kalau tergantung pribadinya, kalau memang menganggap masa reformasi dianggap masa emas, terus atau
Orde Baru dianggap masa emas, atau mungkin ada beberapa pendapat lain Orde Lama walaupun desentralisasi, artinya kebijakan pendidikan dan politik itu kan tersentral ya, dari pusat harus begini-begini. Ada yang mungkin menganggap itu bagus, lalu Orde Baru diserahkan ke masing-masing sekolah, ada yang menganggap itu bagus. Itu jadi saya terima pendapat masing-masing. Terima kasih Ibu Ibu moderator dan dari Bapak Ibu penyaji. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bu Weni. Apakah ada dari kelompok lain yang mau bertanya? Mungkin satu penanya. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Bu, bisa bertanya, Bu? Iya, silakan Ibu Hildayati. Ya, terima kasih, Bu. Sini makalah membicarakan tentang sejarah kebijakan pendidikan. Saya minta jelaskan kembali masa pendidikan atau kebijakan pendidikan dan politik di Indonesia pada masa prakemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi serta sekarang ini. Nah, bagaimana kebijakannya pendidikan? Saya minta jelaskan dari masa-masa itu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Hildayati. Silakan langsung ditanggapi oleh kelompok 10. Pertanyaan terakhir dari Ibu Hildayati. Mengingat waktu mungkin singkat, padat, jelas kepada kelompok 10 ya. Silakan ditanggapi. Baik, izin menanggapi Ibu, mungkin ini untuk yang menanggapi kebijakan pada masa sekarang Bu ya. Jadi silakan Pak Rahmat. untuk kebijakannya pada masa sekarang ini contohnya Ibu adanya ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, kemudian ujian nasional dengan sistem baru yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran 1 lembar atau RPP 1 lembar, ada sistem zonasi PPDB, kemudian ada kebebasan untuk membuka prodi baru dan membebaskan kemitraan kampus dengan pihak ketiga yang termasuk kategori kelas dunia. Kemudian ada kemudahan proses reakreditasi yang selama ini begitu rumit dan mengambil waktu para dosen dan rektor sehingga tidak fokus kepada mahasiswanya. Ada juga kemudahan bagi PTN untuk naik kelas menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH sehingga memiliki keleluasaan untuk melakukan kerjasama. Selanjutnya ada pembebasan SKS mahasiswa di mana 3 dari 8 semester diambil di luar program studi. Kemudian ada menyelenggarakan belajar dari rumah atau BDR dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19 melalui pembelajaran PJJ. Itu untuk kebijakan sekarang. Apakah ada tambahan lain dari kelompok 10 yang lain? Silakan 1 orang ya. Ya, silakan Ibu Rini. Di sini saya akan mencoba menambahkan untuk yang masa pra kemerdekaan. Jadi untuk inti-intinya saja, pada masa pra kemerdekaan ini kebijakan politik itu
berada di penjajahan Belanda ya, tadi difokuskan kepada Belanda. Jadi Belanda pada masa itu menerapkan politik diskriminatif terhadap rakyat jajahannya. Seperti yang kita ketahui di Indonesia itu kan mayoritas adalah umat Islam. Nah, jadi di sini Belanda itu sangat mencurigai dan tidak suka keberadaan pendidikan Islam yang diselenggarakan misalnya di pesantren, madrasah, dan sebagainya. Nah, dalam keadaan demikian, politik pendidikan yang diterapkan umat Islam itu bersikap non-kooperatif juga terhadap Belanda. Nah, umat Islam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan sistem sekolah itu dilaksanakan oleh organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan lain-lain. Kemudian untuk kebijakan politik di masa Orde Lama, secara garis besarnya pada masa ini politik pendidikan Islam tadi diarahkan pada upaya memperbarui dan memperbanyak lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bermutu sejalan dengan tuntutan zaman. Kemudian pemerintah berada dalam 3 tekanan ideologi, jadinya pada saat itu yaitu ada ideologi nasionalis, komunis, dan Islamis. Jadi politik pendidikan Islam pada masa ini itu difokuskan pada upaya membendung paham komunis. Kemudian pada masa Orde Baru, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 1989, jadi berbeda dengan kebijakan di Orde Lama, kebijakan Orde Baru ini memberi penekanan pada sentralisasi dan birokratisasi. Nah, jadi orang-orang daerah khususnya itu didoktrin sedemikian rupa sehingga menjadi kader yang yes man, jadi selalu patuh atau buta terhadap kepentingan pusat. Nah, akibat yang terjadi dari kebijakan ini adalah matinya daya kritis dan daya kreatif dan daya inovatif. Jadi yang ada hanyalah orang-orang birokrat. Kemudian muatan kurikulum juga pada saat itu sempat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk bertujuan melanggengkan kekuasaan. Jadi beberapa pelatihan di sekolah-sekolah atau institusi pendidikan pada umumnya lebih mengenalkan indoktrinisasi ideologi penguasa seperti praktek penataran P4 yang merupakan salah satu bukti real dari doktrin ideologi penguasa pada saat itu. Nah, kemudian yang terakhir ada kebijakan politik reformasi. Nah, era reformasi ini memberi ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru. Seperti diketahui ya, pada pendidikan di era reformasi tahun 1999 itu sistem pendidikan Indonesia diubah wajahnya itu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Kemudian memasuki tahun 2003, seperti yang kita ketahui, pemerintah juga membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tadi. Nah, sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Kemudian juga ada anggaran pendidikan itu ditetapkan pada era reformasi ini, yaitu sesuai dengan UUD 1945, 20% dari APBN dan APBD. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 2 Ayat 1. Itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Rini. Bagaimana Ibu Hildayati? Jawaban dari kelompok 10. Ya, terima kasih moderator sudah cukup. Ya, terima kasih Ibu Hildayati atas pertanyaannya. Karena sudah kita jalani 2 sesi, kita cukupkan ya sesi pemaparan makalah oleh kelompok 10 pada hari ini. Ulun selaku moderator pada hari ini minta maaf kalau ada salah-salah ucap dan kata. Ulun sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.